Menurut Bang Predi, apakah ini pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Subang itu yang membunuh melibas habis anak dan ibu? Apakah ini sebuah pembunuhan berencana seperti itu? Silahkan Bang. Jawabannya ada dua nih Bang Jack. Ya, biar keren lah. Ada dua. Oke. Mungkin berencana, mungkin tidak. Ya. Nah, misalkan berapa persen sih ke arah tidak dan berapa persen ke arah berencana. Coba kita lihat. Kalau misalkan satu yang tidak berencana, yaitu disebut dengan apa namanya, spontanitas ya. Spontanitas dalam artian gini, tidak ada niat untuk melakukan eksekusi, terjadilah dialog antara almarhum dan pelaku ya. Terjadi dialog. Apakah dialog itu apa saja masalahnya, bisa masalah ya apa aja lah masalahnya. Kemudian dari masalah itu tidak terjadinya kesepakatan. Nah, yang mengakibatkan terjadinya emosional ini yang terjadi sangat tinggi sekali. Maka terjadi tidak terbendung ya. Akhirnya tidak terbendung, ada luapan emosi sangat tinggi, melibas ya. Akhirnya habis dilakukanlah sesuatu gerakan yang awalnya adalah untuk ibaratnya menghentikan daripada suatu gerakan yang sangat keras, tetapi ternyata kebablasan. Buset. Kebablasan sehingga terjadilah hal semacam yaitu eksekusi. Itu satu kalau misalkan saya bilang tidak berencana. Tetapi kalau misalkan tidak berencana, Bang Jet, kira-kira permasalahannya adalah kalau tidak berencana nih ya. Satu, ini kan ada dua orang ya. Ada dua orang. Kalau misalkan tidak berencana, mungkin tidak. Karena apa? Kan ini lihat sidik jari tidak ada. Ya? Iya. Apakah mungkin yang tidak berencana bisa menghilangkan alat-alat bukti, barang-barang bukti yang ada di TKP, ya kan? Kalau tidak berencana, apakah mungkin seperti itu? Ya, ada juga hal-hal yang tidak masuk, sepertinya pemantauan CCTV dan sebagainya. Nah, jadi berapa persen sih ke arah tidak terencana? Kalau saya gambarkan 50%, Bang Dek. Oke. 40%. 40%. Okay. Jadi yang kedua adalah berencana. Nah, berarti sisanya 60%. 60% untuk berencana. Karena apa tadi kalau berencana? Karena Bang Jack, kalau ini kan baru argumentasi kita sebagai ini ya. Adanya penghilangan barang bukti, tidak adanya sidik jari. Jadi gini Bang, mungkin nggak pembunuhnya dari luar? Kan seperti ini, misalkan nih, ini kan sidik jari tidak ada, misalkan ya, alat bukti rusak. Nah terus mungkin nggak ada pembunuh yang dari luar supaya menuduh kepada, kan di situ tidak ada barang yang hilang, ya kan? Tidak ada barang yang hilang, uang pun ada di situ, tidak ada barang yang dicuri satupun. Seperti ini, mungkin nggak ada yang pembunuhnya dari luar, akan tetapi itu sebuah trik pembunuh dan itu bukan sebuah perampokan, ya, trik pembunuh untuk mengadu dombakan keluarga. Jadi biar publik itu, wah ini berarti orang dekat seperti itu. Mungkin nggak seperti itu, Bang? Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, paham kan maksud saya kan? Ya, paham ya? Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu ya, kan tidak ada yang tidak mungkin, Bang ya. Oh iya. Tidak ada yang tidak mungkin saja. Tetapi kalau misalkan terjadi seperti itu, berarti ini luar biasa nih. Iya ya. Luar biasa. Berarti bukan seorang biasa ini. Luar biasa seorang kan? Yang sangat luar biasa. Seorang yang memang punya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi biarin sajalah harta bendanya tidak saya ambil, tidak saya rampok, uang pun biarin, tidak ada barang yang hilang, akan tetapi sidik jari hilang. Itu kan kemungkinan orang luar untuk mengadu dombakan keluarganya biar publik itu atau ya publik itu langsung ini pasti kelakuannya
orang rumah itu, orang dekat itu kan seperti itu mungkin ya. Iya. Kemungkinan kan bisa terjadi seperti itu. Bisa saja ya terjadi kan? seperti itu. Makanya saya bilang Bajek, kalau misalkan seperti itu maka ini luar biasa. Dia punya intelektual masalah masalah kasus ini ya. Ini sangat luar biasa. Dia bisa memframing suatu skenario sehingga membuat bahwa pelakunya dia mereka padahal diadu domba kan orang luar. Nah itu ya, maksudnya itu bisa saja terjadi. Kalau ya semuanya bisa saja terjadi Bang Jack, semuanya bisa terjadi. Kalau kembali lagi bahwa tadi itu berarti kalau misalnya itu ini masuknya ke dalam kelas berencana Bang Jack. Iya. Dan sangat direncanakan pasti. gitu, sangat direncanakan gitu. Betul itu Bang Jack. Matang ya. Bisa saja itu terjadi seperti itu Bang Jack. Gitu. Ya kalau saya sih pertanyaannya cuma itu saja dulu, nanti kita sambung lagi kalau aku sudah menyelidiki, menelusuri apa gitu kan. Karena banyak sekali motif. Banyak sekali terus. Ya kemungkinan yang barusan itu kemungkinan orang luar sengaja mengadu dombakan orang dalamnya. Bisa kemungkinan tuh. Ya itu. Apalagi kalau gini Bang. Pelajari dulu lah nanti pertanyaannya. Kalau saya begini Bang ya, gini. Ada hal yang kalau kita lihat kehidupan sehari-hari kalau kita gitu, apa sih yang membuat kita jadi berontak? Apa sih yang membuat kita jadi bergerak? Nih, aliran darah kita nih dari pikiran, dari mata masuk ke hati, kemudian memutar aliran darah, bahasa kitanya ngagolak, bergejolak gitu Bang ya. Si aliran darahnya bergejolak sehingga menimbulkan rasa marah yang sangat memuncak Bang kan? Apa coba itu? Ada faktor-faktornya. Salah satu adalah dendam. Itu dendam itu kan luar biasa Bang Jack. Bisa membuat pikiran tidak terkontrol, membuat aliran darah semakin kencang dan bisa tidak terkontrol untuk kita mengeluarkan gerakan dari badan kita. Itu adalah akibat daripada apa? Satu, dendam. Apalagi kalau dendamnya itu kalau kita gini yang bertumpuk gitu loh Bang. Jadi rasa dendam yang ditumpuk semakin tinggi, semakin kuat, dendamnya semakin kuat, itu suatu saat akan meledak nih Bang. Maka kalau dendam ini sudah dipegang terus di hatinya, di pikirannya, suatu saat akan meledak Bang Jack. Iya. Nah itu satu dendam. Itu dendam itu ada salah satu faktor sehingga manusia bisa jadi kolot Bang Jack. Lupa segalanya ya. Lupa segalanya. Apapun dilakukan. Kadang-kadang dilibas gitu kan. Iya. Mereka tidak akan lihat siapa di depannya kadang-kadang Bang Jack. Betul. Gitu. Wah, bisa habis itu. Nah, itu salah satu faktor yang tadi bisa membuat seseorang melakukan di luar batas kontrol gitu Bang Jack. Kenapa aku bertanya tadi seperti itu? Karena begini Bang. Alibinya kuat. Ya kan? Nah, tadi aku bertanya seperti ini. Mungkinkah ini pembunuhnya dari luar? Nah, karena ini saksi-saksi, semua saksi alibinya kuat. Ya kan? Ya. Coba aku menyimak, betul. Aku meneliti, alibinya itu kuat. Betul. Jam ini di sini, betul. Jam ini di sini. Betul. Nah, aku mempelajari seperti itu. Betul. Jadi ini mungkin pembunuhnya, eksekusinya orang luar. Betul. Akan tetapi aku tidak tahu dalangnya dari mana kan? Betul. Orang luar itu sengaja mengadu dombakan keluarga tersebut. Ya. Biar ini pasti orang dalam, nggak jauh lagi, nggak ada barang yang hilang kok. Ya. Kan seperti itu. Ya. Akan tetapi pemeriksaan penyidik, pemeriksaan polisi kepada orang-orang dekat pun alibinya kuat seperti itu keadaannya. Betul. Ya gak? Betul Bang. Kalau kita teliti. Betul. Nah, ya mungkin aku pertanyaan seperti itu dulu lah. Saya setuju banget apa yang saya ini juga ini jadi saya kebuka nih ya. Betul Bang Jack. Ini jadi pertanyaan juga buat saya. Semua saksi yang sudah di BAP itu punya alibi yang sangat kuat. Kuat kan? Katakanlah dari beberapa saksi yang dipanggil
yang sering ya, Mm-mm. yang sering dipanggil, yang udah bolak-balik gitu ya, itu mereka punya alibi yang sangat kuat. Katakanlah contoh lah ya, Ya. contoh ya. Satu saksi Y Mm-mm. itu punya alibi yang kuat didampingi oleh pihak istrinya bahwa yang bersangkutan tidak ada di TKP. Iya, jam segini Ya. ke sini kan Iya. seperti itu. Saksi yang satu lagi juga sama. Iya. Pada jam sekian pagi ada di sana, diperkuat oleh istrinya, ya. diperkuat oleh salah satu pedagang di depan rumahnya kan. Kemudian saksi D itu diperkuat pada saat kejadian, menurut orang tuanya Tidur kan? lagi tidur. Nah, itu. Dan saksi yang lainnya seperti M ya, itu diperkuat oleh suaminya bahwa yang bersangkutan juga ada di tempat. Kemudian anaknya A, saksi A, walaupun memang tidak ada di rumah, ya, tapi ada di tempat warnet kan. Itu alibinya diperkuat oleh rekannya. Ya. Dan beberapa saksi yang lain juga sama, semua kuat Bang Jack. Iya. Alibinya sangat kuat. Sangat kuat. Artinya benar pertanyaan Bang Jack, berarti kalau begitu di luar saksi ini. Iya. Ya Bang ya. Ya, tapi kan ini baru. Iya, ini kan baru baru pemikiran kita. Saking apa namanya? Karena kita kan mengamati. Sudah pening kali memikirkan ini. Ini pula ini Bang, ini sudah pening sekali. Kalau jadi sudah terus dipelajari. Akibat dari pening ini kan. Bang Jack ini pening sampai tadi malam tidur tonjok badan saya itu lagi tidur saking peningnya. Saya kaget tadi malam dia ngalindur. Sini sudah tidur Bang Jack. Aku belum tidur. Dia coba ngalindur itu tadi malam. Ngalindur sampai saya kaget. Wah, saya perhatikan tadi saya videoin tuh Bang Jack. Yang bercanda ya, maaf ya, ini bercanda ya biar nggak tegang. Jadi benar Bang Jack. Iya kan. Itu kan tadi hanya kita kan gambarnya karena melihat alibi setelah diadakan penyidikan oleh pihak kepolisian, mereka punya alibi yang sangat kuat Bang Jack ya. Iya. Berarti kan pemikiran juga berarti di luar yang saksi-saksi itu dong kalau gitu. Berarti ada pemikiran tadi pertanyaan nyamuk Bang Jack. Apakah orang luar Bang Jack ya? Iya, sudah aku ulang tadi kan? Iya, berarti membuat framing supaya orang mengadu domba dan kayak gitu ya. Iya. Ya itu bisa saja Bang Jack. Kan? Bang Jack cerdas nih. Luar biasa. Cerdas nih. Aku kan terus menyelusuri Bang. Jadi biar ada info, semoga bisa Bang Jack itu sering menyelusuri, mentang-mentang kerjaannya tuh bagian penyelusuran di jalan. Jadi selalu ini menyelusuri gitu. Jadi Bang, aku juga memang tapi sudah tidak pening ya? Enggak pening. Ya, jadi terus belajar. Ya, Bang. Semoga ini menjadi doa membantu untuk aparat kepolisian gitu kan. Karena aparat kepolisian pun bekerja keras. Kita doakan saja aparat kepolisian dan aparat penyidik di Polda Jabar, di Polres Subang ya Bang, yang sedang menangani kasus ini, semoga dilancarkan. Seperti itu. Wah Bang ya Jack, kan? Kalau bilang masalah kepolisian Mak ya, kalau Bang Jack kan saya di FKPPI Bang Jack ya. Oh iya betul. Itu kan saya sering ngobrol karena FKPPI itu forum komunikasi putra-putri purnawirawan TNI Polri. Wah, jadi saya sering luar biasa. Saya sering ngobrol sama pejabat-pejabat di tentara, pejabat-pejabat juga di polisi, yang bagian serse, yang bagian penyidikan. Saya suka ngobrol-ngobrol juga di Cibabat sana ya, di Cimahi. Ya mereka tuh kalau ada kasus kayak begini, mereka tuh luar biasa kerjanya Bang Jack. Keren ya, luar biasa. Wah, luar biasa orang ini. Capek Bang Jack. Berarti polisi itu. Makanya kita harus kasih apresiasi buat saya kepolisian. Bang Freddy mengapresiasi Bang Jack kepada aparat kepolisian karena ya capek lah. Capek Bang Jack. Apalagi ini kasus besar. Itu yang tadi saya bilang tadi ya. Keren pokoknya. Penyidikan itu kayak tadi saya bilang bahwa kalau sudah ada terindikasi itu dipantau sama pihak kepolisian. Itu aku dulu sekolah polisi Bang, jadi menyesalnya sekarang ini. Karena Bang Jack pakai kacamata jadi nggak lulus itu kayaknya. Iya, dulu kan aku sudah berkacamata. Pernah ikut tes juga ya Bang Jack ya. Jadi sudah berkacamata ya pening kali aku tak jadi polisi nggak jadi kan. Akhirnya aku bekerja kan seperti itu. Ya belum nasibnya lah Bang Jack. Iya, kalau aku jadi polisi sudah dilibas habis ini. Aduh, macam mana pula ini Bang. Iya, jadi bawa orang-orang Medan aku. Nah, jadi gitu Bang Jack, kita apresiasi bahwa luar biasa kerja daripada kepolisian. Makanya supaya dilancarkan, Amin. dimudahkan. Dan semoga sebelum melangkah ke awal tahun ini
polisi sudah mengumumkannya Ya. dan mungkin Bravo Polri Oke. Indonesia. Mungkin Bravo. saya dicukupkan sekian saja pertanyaannya. Siap, Cukup Bang ya. Jack. Jadi sudah luar biasa lah. sudah tadi malam sudah ini ya. Iya. Sudah tidak pening lah. Oke Bang. Siap, Bang Siap. Jack. Oke. Terima kasih Bang Jack. Silakan ditutup untuk pemirsa. Doakan Oh, iya. subscriber kita semoga dilancarkan. Baiklah, dengan sahabat sekalian. Terutama ya subscriber dan aparat kepolisian doakan Ya. saja semoga dilancarkan semuanya. Silakan. Siap. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Bincang-bincang saya dengan Jack Batu Akik. Jack Batu Akik. Jack Batubara Biarin di channel aja. YouTube-nya Nggak apa-apa. Subang Hijau. Mm-mm. Batu Akik. Batu Akik punya Batu Akik nggak? Punya, Ada? punya. Oh, Batu siap. kerikil pun punya. Wah. Di channelnya Subang Hijau. Iya, Subang Hijau. Jangan lupa subscribe yang banyak ya. Mm-mm. Subscribe yang banyak Subang Hijau. Bisa aja. Dan kita doakan selalu. Kita terima kasih dulu kepada para subscriber kita. Terima kasih Terima kasih sahabatku. yang sudah memantau dan memberikan Dukung komentar-komentar terus pokoknya. yang baik, yang bagus, yang brilian. Bukan komentar-komentar yang ngenye itu ya. Karena kalau komentar ngenye mah gimana ya? Tidak apa namanya? Saya suka tuh yang banyak komentar-komentar yang bagus-bagus, yang brilian itu. Jadi jangan ngelihat ngenye lah gitu ya. Terima kasih. Komentar rekan-rekan sekalian sangat luar biasa, dan saya dan Banjir selalu mendoakan semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah kepada rekan-rekan sekalian, para subscriber semuanya. Terima kasih semuanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepolisian yang terus kerja keras 24 jam mengawal kasus ini. Luar biasa. Kita selalu doakan Bapak Polisi, kita semua rakyat Indonesia, kita doakan semoga Bapak Polisi terus diberikan kesehatan, terus diberikan kekuatan untuk mengawal kasus ini. Ya. Terima kasih. Udah ya? Ya. Assalamualaikum Tutup saja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.